Baik, selamat siang pada rekan-rekan mahasiswa. Saya akan menjelaskan atau mendiskusikan terkait dengan pengertian investasi. Jadi, apa yang kita akan bahas pada hari ini adalah agar Anda memahami bidang investasi, sebagaimana yang ada di dalam dunia praktek ataupun dunia nyata. Yang kedua adalah untuk membantu membuat keputusan investasi yang akan meningkatkan kesejahteraan investor, ya. Atau bagi bagaimana melakukan keputusan investasi yang tepat, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat ekspektasi yang realistis mengenai hasil dari keputusan investasi. Ya, jadi ini adalah sasaran pembelajaran atau capaian pembelajaran terkait dengan pokok bahasan kita hari ini. Nah, yang pertama adalah apa itu manajemen investasi? Ya, jadi manajemen investasi adalah studi tentang proses penanaman dana pada satu aset atau lebih. Nah, manajemen investasi ini lebih menekankan kepada kepemilikan aset keuangan dan sekuritas atau surat berharga. Ya, jadi memang investasi bisa beragam ya. Jadi Anda mau investasi di properti, ya mau investasi di aset yang lain seperti emas, gitu ya. Tetapi untuk manajemen investasi ini lebih memfokuskan kepada bagaimana proses penanaman dana pada satu aset atau lebih, tetapi lebih memfokuskan kepada kepemilikan aset keuangan dan sekuritas ataupun surat berharga. Kemudian konsep-konsep investasi ya, terkait dengan risiko dan return ya, juga berlaku untuk aset real dan tidak mengabaikan aset keuangan luar negeri. Artinya ketika melakukan analisis terkait dengan investasi di pasar modal itu juga memperhatikan terkait dengan bagaimana karakteristik dari aset keuangan luar negeri. Yang kedua adalah mengapa kita mempelajari investasi. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan sebetulnya hampir semua individu itu juga pernah melakukan keputusan investasi, ya, cuman beragam ya. Jadi misalnya Anda punya dana, kemudian dananya ini saya gunakan untuk apa ya supaya lebih menguntungkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari keputusan investasi. Ya. Nah, karena hampir semua individu itu pada saat tertentu membuat keputusan investasi, sehingga perlu adanya kerangka yang tepat untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan. Ya. Perlu dikelola, ya artinya dana yang Anda nanti investasikan itu lebih menguntungkan, ya. Sehingga perlu untuk mempelajari investasi. Kemudian kedua, Anda sebagai sarjana akuntansi itu tentu saja memiliki peluang untuk berkarir ya dalam bidang investasi. Ya, misalnya sebagai analis sekuritas, kemudian sebagai manajer investasi dan portofolio, atau sebagai certified financial planner, atau sebagai chartered financial analyst, ataupun sebagai broker. Ya, jadi ini adalah karir-karir yang bisa Anda tekuni atau yang bisa Anda terjun di dalamnya terkait dengan bidang investasi. Jadi ada analis sekuritas, manajer investasi dan portofolio, sebagai certified financial planner, sebagai chartered financial analysis, atau sebagai broker. Nah, dalam keputusan investasi yang perlu Anda perhatikan adalah selalu adanya trade-off. Ya, selalu adanya trade-off antara keuntungan yang diharapkan dengan risiko yang akan ditanggung. Ya. Jadi tentu saja kalau keuntungan yang diharapkan itu semakin besar, biasanya risiko yang melekat pada investasi pada aset yang Anda yang Anda tanamkan itu juga semakin tinggi. Ya. Gitu. Nah, resiko itu apa? Jadi resiko itu adalah keuntungan yang diharapkan atau expected return itu seringkali tidak selalu sama dengan keuntungan yang direalisasi atau realized return. Ya, jadi keuntungan yang diharapkan seringkali tidak sama dengan keuntungan yang direalisasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari risiko. Ya. Nah, jadi resiko itu kemungkinan bahwa keuntungan yang direalisasi berbeda ya, dengan keuntungan yang diharapkan.
Nah, ini adalah trade-off antara keuntungan yang diharapkan atau expected return dengan risiko. Ya. Sehingga investor ini mencoba untuk mengelola risiko ya, dengan mengorbankan keuntungan yang diharapkan atau expected return itu lebih rendah. Jadi semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi keuntungan yang diharapkan untuk mengkompensasi risiko tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada obligasi, ada saham. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, obligasi itu memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Ya. Jadi kalau lihat, kita tarik garis di sini, ini adalah risikonya obligasi, ya, sedangkan saham risikonya di sini. Ya. Di risikonya saham itu lebih tinggi dari obligasi. Tetapi jika kita lihat dari tingkat expected return, memang expected return dari saham, ya, itu akan lebih tinggi dari expected return dari obligasi. Jadi ini adalah trade-off. Jadi kalau semakin tinggi expected return-nya, jadi semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, tentu saja semakin tinggi pula risiko yang melekat pada aset yang kita tanamkan pada, atau investasi yang kita tanamkan pada aset keuangan tersebut. Nah, proses keputusan investasi ada proses 2 tahap. Jadi yang pertama adalah melakukan analisis dan penilaian surat berharga. Nah, ini tentu saja Anda harus memahami karakteristik dari surat berharga. Kemudian proses yang kedua yaitu melakukan manajemen portofolio. Ya. Jadi manajemen portofolio ini adalah Anda memilih aset-aset keuangan mana saja yang nanti Anda akan investasikan sebagai satu unit. Nah, ini nanti pada pertemuan selanjutnya itu akan ada pembahasan terkait dengan bagaimana kinerja portofolio itu diukur, serta bagaimana dan kapan portofolio tersebut itu perlu untuk direvisi. Ini adalah terkait dengan pembahasan proses keputusan investasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi. Ketidakpastian keuntungan di masa lalu, expose itu sangat mempengaruhi proses. Ya. Karena masa depan itu tidak diketahui dan harus diestimasi. Kemudian aset keuangan luar negeri, ya, jadi peluang untuk meningkatkan keuntungan ataupun mengurangi risiko. Dan peran investor kelembagaan itu juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Faktor lain yang juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi adalah seberapa efisien pasar keuangan itu memproses informasi baru. Ya, jadi misalnya jika ada informasi yang dikeluarkan terkait dengan perusahaan, apakah informasi tersebut mempengaruhi pergerakan saham perusahaan. Nah, ini adalah seberapa efisien pasar keuangan atau seberapa cepat pasar itu merespon informasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kemudian jika kita ketahui perkembangan internet saat ini adalah cukup luas, gitu ya, sehingga adanya terjadi revolusi dalam arus informasi. Nah, ini berdampak pada akan menurunkan biaya komisi bagi investor individual. Ya, kenapa? Karena di internet itu investor bisa mencari informasi apapun. Ya. Investor bisa mencari informasi apapun, sehingga hal ini berdampak pada menurunkan biaya komisi bagi investor individual. Nah, ini adalah beberapa alternatif investasi yang bisa Anda bisa Anda lakukan ya. Jadi Anda mau investasi di pasar modal ini di Indonesia Stock Exchange atau di pasar uang ya, di perbankan. Atau misalnya Anda mau berinvestasi di aset lain ya, aset non keuangan ya, misalnya emas, kemudian properti ya, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah alternatif investasi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa manajemen investasi itu berfokus pada aset yang bersifat keuangan. Ini adalah contoh-contoh aset keuangan yang tidak diperdagangkan. Ya, jadi kalau kita berinvestasi di pasar uang, ya, di bank, itu adalah sebetulnya Anda berinvestasi pada aset keuangan yang tidak diperdagangkan. Jadi contohnya itu adalah tabungan, kemudian sertifikat deposito. Ya. Karena tabungan dan sertifikat deposito ini adalah umumnya dimiliki oleh individu-individu.
Di aset keuangan yang tidak diperdagangkan ini merupakan pertukaran klaim secara langsung antara penerbit dan investor. Nah, biasanya model-model seperti ini, ya, jadi aset keuangan yang tidak diperdagangkan di sini lebih aman karena dapat dengan mudah diuangkan tanpa mengurangi nilai, ya, jadi tanpa mengurangi nilai intrinsik, ya, bukan nilai dari uangnya, ya, bukan apa namanya time value of money, itu berbeda, ya, jadi tanpa mengurangi nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua yaitu surat berharga pasar uang. Ya, jadi surat berharga pasar uang contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia ya, atau T-bills itu kalau di Amerika Serikat, atau bisa juga dalam bentuk commercial paper. Nah, surat berharga pasar uang ini adalah dapat diperdagangkan. Ya, jadi klaim dapat dijual di pasar. Nah, surat berharga pasar uang ini merupakan instrumen hutang jangka pendek yang sifatnya juga liquid dan risikonya relatif lebih rendah. Nah, surat berharga pasar uang ini jadi seperti sertifikat Bank Indonesia, T-bills ataupun commercial paper ini bisa diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Jadi kalau misalnya sertifikat Bank Indonesia ya ini tentu saja diterbitkan oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah surat berharga pasar modal. Jadi surat berharga pasar modal itu adalah merupakan surat hutang yang diperdagangkan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Ya, jadi lebih berisiko dibandingkan dengan surat berharga pasar uang. Surat berharga pendapatan tetap atau obligasi ini memiliki schedule pembayaran tertentu, ya, jadi tanggal dan besar pembayaran bunga, serta pokok pinjaman ditetapkan di depan. Ya, jadi saya yakin Anda sudah mengenal obligasi. Ya, kita sudah membahas ini di akuntansi keuangan menengah 1 dan keuangan menengah 2. Nah, ini kita masih membahas obligasi. Ya, jadi jenis-jenis obligasi itu bisa berupa obligasi pemerintah atau T-bond, obligasi daerah, yaitu municipal bond, atau bisa juga obligasi korporasi. Nah, kalau obligasi korporasi ini biasanya tidak dijamin dan bunga dibayar tengah tahunan. Kemudian obligasi konversi bisa ditukar dengan aset lain, biasanya dalam bentuk saham. Kemudian yang berikutnya adalah ekuitas. Jadi ekuitas di sini adalah mencerminkan kepemilikan pada perusahaan. Jadi kalau Anda punya saham perusahaan itu sebetulnya Anda bisa mengklaim bahwa Anda sebagai pemilik perusahaan. Jadi meskipun nanti proporsinya juga tidak terlalu besar. Pemegang saham preferen itu dibayar setelah hutang, tetapi sebelum pemegang saham biasa. Ya, jadi ini adalah tadi ya terkait dengan risiko. Ya, jadi pemegang saham biasa itu memiliki risiko yang lebih tinggi ketika perusahaan dilikuidasi atau perusahaan bangkrut. Karena pemegang saham preferen itu dibayar terlebih dahulu. Ya, jadi ketika perusahaan bangkrut itu atau perusahaan dilikuidasi, maka aset yang diuangkan atau dijual itu dibayarkan dulu kepada kreditur, ya, dibayarkan dulu kepada kreditur. Setelah itu baru dibayarkan ke pemegang saham preferen, setelah itu ke saham biasa. Nah, untuk saham dividen saham preferen itu diketahui karena ditetapkan di depan dan bersifat kumulatif, ya, jadi bisa juga bersifat kumulatif. Sedangkan pemegang saham biasa itu merupakan pemilik klaim sisa atas pendapatan dan aset, kemudian juga memiliki hak voting. Jadi pemegang saham biasa juga memiliki hak voting. Nah, yang berikutnya adalah surat berharga derivatif. Di surat berharga derivatif itu adalah surat berharga yang nilainya tergantung pada surat berharga lain. Jadi contohnya adalah futures dan option. Di future dan option itu merupakan kontrak yang terstandar dan diperdagangkan di bursa. Jadi ini adalah merupakan surat berharga derivatif, itu adalah merupakan alat manajemen risiko
Kemudian warrant itu juga merupakan turunan dari obligasi, yaitu jenis opsi yang diterbitkan oleh perusahaan. Ya, jadi kalau surat berharga yang tergantung pada surat berharga lain bisa future, option ataupun warrant. Kalau warrant terkait dengan obligasi. Ya. Jadi opsi yang diperdagangkan di bursa itu diterbitkan oleh investor, bukan oleh korporasi. Ya, jadi nanti ada call option, ada put option. Ya, jadi ada call option, ada put option. Jadi kalau call option itu adalah pembeli memiliki hak, ya, bukan kewajiban, untuk membeli sejumlah tertentu aset dari penjual pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Ya, itu adalah call option. Sedangkan put option, ya, jadi kalau put option itu adalah pembeli memiliki hak, ya, bukan kewajiban, untuk menjual. Ya, jadi kalau put option adalah untuk menjual sejumlah tertentu aset ke penjual pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Nah, hak inilah yang dapat diperjualbelikan di pasar. Ini adalah option ini adalah bertujuan untuk memperbesar kemungkinan keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah futures. Ya, jadi kontrak futures itu merupakan perjanjian yang terstandar antara pembeli dan penjual untuk menyerahkan sejumlah aset tertentu pada harga tertentu. Ya, jadi kedua pihak itu wajib menyerahkan jaminan atau margin untuk mengurangi risiko kegagalan. Ya. Jadi kontrak future ini adalah digunakan untuk melindungi risiko perubahan harga. Ya, jadi kalau misalnya terjadi perubahan harga, gitu ya, apalagi kalau misalnya melakukan transaksi perdagangan asing dengan menggunakan mata uang asing, ya, tentu saja kan ada risiko, ada perubahan harga kurs entah itu naik ataupun turun. Nah, sebetulnya kontrak futures ini adalah bertujuan untuk melindungi jika ada risiko terkait dengan perubahan harga dari aset yang diperjualbelikan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan topik ini. Semoga Anda bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Kemudian saya akhiri pembahasan saya hari ini. Selamat pagi atau selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin.